Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erik Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya untuk hari Jumat ini di tanggal 3. Cuman sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya, sedikit informasi ya untuk kelas materi SRP itu sudah saya buka lagi, dan untuk pendaftarannya pun itu maksimal adalah di tanggal 14 Januari 2025 ya, dikarenakan nanti tanggal 15 itu sudah mulai. Kemudian dari jumlah pesertanya pun ini juga saya batasi, saya nggak mau banyak-banyak terlebih dahulu, maksimal adalah 20 orang untuk kelas yang umum ya. Untuk kelas yang privatnya atau one by one itu nanti maksimal adalah hanya 5 orang aja ya untuk sementara ini. Kemudian dari segi materinya pun yang akan dibahasin kurang lebihnya ya itu seperti ini. Yang pertama adalah mengenai konsep money management, nanti akan dibahasin semua. Kemudian yang kedua itu adalah jenis akun dan manajemen lot berdasarkan modal, itu idealnya berapa. Kemudian jenis akunnya, kalau misalkan modal kecil itu berapa, nanti akan dibahas. Yang ketiga itu adalah fundamental. Kemudian yang empat adalah yang paling penting ya, ini nanti psikologis trading. Kemudian yang kelima ini adalah tujuan investasi. Kemudian yang keenam adalah untuk mengukur kemampuan diri sendiri. Kemudian yang tujuh, tata hati dan pikiran, ini anggap aja seperti ya nanti kemungkinan akan ada siraman rohani ya dikit-dikit lah ya. Jadi biar kita itu nggak terlalu fokus kalau misalkan sudah mencapai target atau misalkan sudah kena loss beruntun, itu kita bisa kontrol lah. Nanti kisi-kisinya akan dapat di poin yang ke-7 di sini ya. Jadi tidak murni hanya trading TP atau SL, trading TP SL, trading TP SL, nggak seperti itu, tapi nanti ada tambahan-tambahan yang lain, terutama ya di dalam hati itu, nanti gimana biar bisa tenang kalau misalkan sudah sesuai dengan planning ataupun tidak sesuai dengan planning. Itu nanti setidaknya ini nanti sebagai tambahan aja, agar di dalam baik kehidupan di dalam dunia trading atau di dalam kenyataan itu nanti kemungkinan akan dapat poin-poin pentingnya yang akan ada di poin nomor 7 di sini ya. Kemudian yang materi utama itu ada SRP dan penggunaannya. Jadi SRP-nya itu ya bahasin kayak gini. Ini level-level SRP, untuk settingannya itu nanti akan dibahasin semua ya. Kemudian yang ke-9, jurnal. Jadi jurnal itu seperti ini, di kolom deskripsi ini juga sudah ada ya. Jadi untuk kalender 2025 itu sudah saya buat mulai dari startnya kemarin tanggal 2 Januari dan nanti akan berakhir kurang lebihnya di tanggal 31 Desember 2025 ya. Dan di jurnal di sini pun dibagi menjadi bulanan dan target penerusan. Kalau misalkan target penerusan ya seperti ini, nanti bisa dicek sendiri lah. Ini untuk umum ya, kalau untuk jurnal ini cuman saran saya sih untuk rekan-rekan usahakan buat sendiri terlebih dahulu ya. Tapi kalau memang pengen instan, nggak mau ribet-ribet amat ya monggo kalau mau download, tetapi ya sesuaikan juga. Yang perlu diedit adalah di kolom blok hijau di sini ya, dan modal dan target persentase harian ini yang mesti diedit ya. Ini jangan dicontoh, ini sebagai konten video aja, jadi ini ngawur 15% ini. Tetapi untuk rekan-rekan ya saran saya ini bisa rubah ke 1% atau 0,75% atau setengah persen per hari, ini nggak masalah, karena untuk ke bawahnya itu nanti akan dikurangi terus ya. Jadi untuk persentasenya per harinya, di keesokan harinya dan seterusnya itu akan menurun terus. Jadi ini sebagai contoh aja. Kemudian yang nomor 10 adalah Vibo Custom ya. Jadi Vibo Custom itu ada beberapa, nanti kita akan bahasin di yang nomor 10 ini. Terakhir adalah nomor 11, cara mencapai target dan memanfaatkan peluang yang ada di market. Jadi poin pentingnya adalah memanfaatkan peluang yang ada di market. Jadi contoh misalkan ya, kalau misalkan gold misalkan tidak sesuai dengan planning, kita swingnya ada cari ancang-ancang setup sell, tetapi tidak ada konfirmasi, masih ada yang lain di misalkan di GBP USD atau di Euro USD, itu di beberapa pair tersebut itu mana yang ada peluang, itu nanti kita bisa manfaatkan. Jadi di poin tersebut itu pembahasannya adalah memanfaatkan peluang yang ada dan tidak terlalu fokus di hanya satu pair aja ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan nanti masuknya ke target. Kemudian untuk materi itu nanti akan disampaikan lewat Zoom ya, dan di grup Telegram. Jadi grup Telegramnya itu khusus dan ini tidak terbatas waktu ya. Jadi untuk grup itu nanti live terus. Kalau misalkan untuk rekan-rekan masih ada kesulitan nanti saat prosesnya, itu nanti bisa sharing di grup, dan nanti di grup tersebut juga ada kisi-kisinya. Kalau misalkan planning tidak sesuai atau analisanya tidak sesuai atau alur perjalanannya itu nanti tidak sesuai, nanti kita akan bahasin live langsung di grup ya. Kemudian di beberapa waktu tertentu kemungkinan Zoom kalau misalkan materi sudah selesai, jadi
tidak langsung selesai sudah lepas, enggak. Jadi nanti di kemudian harinya kemungkinan juga Zoom akan ada lagi untuk ngebahasin target dan peluang-peluang jangka panjangnya itu seperti apa, nanti akan insya Allah akan tetap terus ada ya. Kemudian untuk pendaftarannya silahkan kontak di nomor di sini ya, hanya nomor yang ada di sini dan chat only ya, usahakan tidak telepon. Kalau misalkan telepon nanti saya blokir. Selain nomor yang ada di sini berarti penipuan, waspadai, hati-hati. 085854567 atau nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Yang kedua, rekomendasi broker ya, saya sarankan menggunakan akun Sen, tetapi tidak harus menggunakan FBS. Kalau misalkan mau menggunakan broker yang lain, monggo silahkan. Saran saya, kalau misalkan memang tidak mencukupi untuk buka di akun standar, karena akun standar ini risikonya lebih besar, ya jangan dipaksa terlebih dahulu, gunakan akun Sen. Hindari overload, overtrade, full layer, full margin, itu usahakan hindari karena itu penyakit. Meskipun sering profit ya, tapi itu kalau gambaran atau pendapat dari saya itu penyakit. Jadi usahakan disiplin. Kalau memang sudah mencapai targetnya ya sudah stop, berhenti, tinggal ngopi atau cari-cari kesibukan yang lain atau refreshing, itu akan lebih memanfaatkan waktu yang ada ya. Karena hidup itu bukan hanya sebatas ngeliatin chart, hidup itu bukan hanya sebatas ngeliatin kita mikirin market aja, tapi masih ada hal yang lain yang harus kita kerjakan ya. Dan kelebihannya dari FBS ini ya, kalau kita lihatin dari history itu berbeda juga dengan broker yang lain. Kadang-kadang ada juga broker itu yang historinya itu cuman nyampe di contoh di gold ya 2020 atau 2019 atau 2021 aja. Tetapi kalau misalkan di FBS ini berbeda, dari segi timbre besarnya pun kita masih bisa lihatin history di bawah tahun 2000. Jadi pola pembentukannya dari segi timbre besar itu lebih enak untuk dilihatin ya. Selanjutnya untuk fundamental hari ini masih cenderung sepi, tetapi nanti jam 10 malam itu ada rilis indeks manajer pembelian manufaktur ISM ya. Diperkirakan juga ini flat. Kalaupun ada penurunan cuma 0,1 aja, tapi aktualnya berapa itu nanti tetap waspadai. Yang akan menjadi fokusnya tentunya nanti minggu depan ya. Minggu depan itu padat banget dan ada event NFP ya untuk minggu depan. Jadi waspadai, hati-hati untuk pergerakan minggu depan. Tetapi untuk hari ini kemungkinan sih kalaupun harga kedorong ke atas ataupun ke bawah, kemungkinan juga sudah tidak jauh-jauh ya. Dari segi teknikal untuk indeks dolar, antisipasi kemarin adalah sebagai batasan pantau overnya itu berada di 108,97 ya. Ternyata dolar ini kuat banget dan harga ini sudah mencapai history high-nya itu 109.500 ya, nggak nyangka juga. Dan ini kalau menurut saya dalam waktu dekat ini adalah terlalu over ya, jadi bisa aja sewaktu-waktu ini mendadak koreksi terlebih dahulu sebelum nanti indeks dolar itu menguat lebih tinggi kembali ya. Dari segi USD IDR pun untuk posisi harga saat ini ya itu sudah mencapai nilai tukarnya 16.200-an lah kurang lebihnya. Jadi saya udah nggak ada planning untuk indeks dolar hari ini. Cuman kalaupun ada kenaikan, pantau di 109.500 sampai dengan 109.700-an lah kurang lebih. Karena di sini memang sudah ada sentuhan yang pertama, ada reaksi, tetapi kalau misalkan kehilangan dan indeks dolar ini nanti turun di bawahnya 108.800-an pembulatan, ini berpotensi kemungkinan dia akan terkoreksi. Hati-hati, bisa aja koreksinya cukup lumayan dalam sebelum nanti kedepannya itu menguat kembali ya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold flashback sedikit untuk minggu ini open dari pivot, kemudian dia turun menuju support kurang lebihnya pas 2508 ya. Body candlenya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut dan ada kenaikan secara signifikan. Memang di video yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya itu kan planning swingnya adalah cari ancang-ancang setup sell. Yang pertama kalau nggak salah itu kurang lebih pantau yang ada di pivot, dan yang kedua adalah di resisten. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, sentuhan pertama ini kan memang ada reaksi, tapi reaksinya ini kan terjadi bukan reversal tapi reaksi penerusan harga ya, kurang lebih yang ada di sini. Makanya kemarin saya lihatin ketika dia mencapai resisten pertama weekly 2634 sampai dengan 2640-an ya, ini kan tidak ada, atau dari segi time frame 4-nya pun kemarin kan juga sudah mampu tutup di atasnya 2640. Makanya untuk planning saya, untuk posisi saya pribadi itu saya cancel, saya tidak masuk. Dan di sini juga terjadi penerusan harga di mana untuk gold ini kan langsung lanjut ke atas ya. Jadi untuk kisi-kisinya kemarin itu kan sudah saya informasikan juga, sentuhan pertama di level-level penting area SRP di sini cari berpotensi ada reaksi harga bisa dimanfaatkan untuk entry posisi. Nah, yang menjadi PR adalah cari konfirmasinya apakah itu
penerusan harga atau konfirmasi reversal. Kalau misalkan konfirmasi reversal itu kurang lebihnya seperti yang terjadi di support kedua, tetapi kalau misalkan konfirmasi penerusan harga itu seperti ini ya kurang lebih. Dan yang terakhir yang saya sorot itu di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support ya. Kalau kita lihatin konfirmasinya kan ada di H4, mampu tutup di atasnya 2640, kemudian baru jumpin ke time frame yang lebih kecil antara H1 M30 atau maksimalnya time frame paling kecil itu saran saya adalah M15. Saya tidak menyarankan di bawah M15 ya, hati-hati. Kalau kita lihatin M15-nya ini pun kelihatan ya, setelah break high di minggu yang sebelumnya 2640, H4 tadi juga sudah mampu tutup di atas level area tersebut. Kemudian kan ada pola di sini ya, koreksi sedikit ke bawah, masuk kembali ke zona yang saya blok biru sebelum spike ke atas secara signifikan. Untuk saat ini, harga ini kan sudah mampu mencapai batasan pantau over, di mana sentuhan pertama itu kan berada di resisten 3. Ada reaksi ketika menyentuh level area 2665 ya. Apakah untuk hari ini itu sideways? Kalau misalkan sideways itu kurang lebih terdekatnya ya bawah 2652 ini kalau misalkan sideways. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut, zona pantau maksimum untuk minggu ini itu di antara 2665. Mengingat ini sudah diambil atau disentuh, waspadai level area 2672. Maksimum untuk minggu ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti 2677. Kemungkinan kalaupun lanjut ke atas, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara dua level area yang ada di sini ya. Ini kalau misalkan dia lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan pullback, mengingat untuk batas pantau overnya berada di antara resisten 3 dan 4, tidak menutup kemungkinan juga dia terkoreksi dari segi time frame kecilnya. Dan kalaupun itu terjadi 2652 sampai dengan 2650-an kurang lebihnya, zona pantaunya ada di ring area tersebut. Jadi untuk planningnya saya nggak ada, dan planning swing sell kemarin juga sudah tercancel karena tidak ada konfirmasi, dan saya juga tidak ambil posisi buy meskipun ada konfirmasi penerusan harga di antara pivot dan resisten pertama di sini yang sebelumnya, tetapi saya sudah dapat di pair yang lain ya. Ini gambaran saya untuk gold. Jadi kesimpulannya untuk gold ini, zona pantaunya kalaupun ada kenaikan lebih lanjut 2677, 2672 sampai dengan 2665. 2665 saat ini sudah sentuhan yang pertama kali, biasanya akan terjadi reaksi juga. Kalaupun dia terkoreksi ke bawah, 2652 sampai dengan 2650 ini yang akan menjadi next target koreksi terdekatnya. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area sebagai physical price levelnya 2650, kembali lagi waspadai level area 2639 sampai dengan 2634 ya, atau 2640 lah pembulatan sampai dengan 2634. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD planning minggu ini di outlook itu kan swingnya adalah cari ancang-ancang setup sell, dan penurunannya itu dari titik high-nya kurang lebihnya sampai dengan low sekitar 250-an pip ya. Ini untuk penurunan minggu ini dari GBP USD. Di outlook kemarin planning adalah sell, dan harusnya ya ini sudah keluar kalau misalkan ada rekan-rekan yang trade minggu ini, terkecuali kalau misalkan swing untuk jangka panjang itu memang masih ada harga atau ada potensi GBP USD itu turun ke 1.20000 kurang lebihnya nanti. Tapi jangka panjangnya untuk minggu ini dikarenakan sudah mencapai batasan pantau overnya support 4 1.2400, dan ini juga sebagai physical price levelnya, biasanya break atau tidak break ini akan ada potensi koreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Jadi untuk GBP USD ini kesimpulannya, saya sudah tidak ada planning untuk minggu ini dikarenakan sudah sesuai dengan planning. Swing kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, dan kalaupun mencapai batasan pantau over minggu ini fokusnya adalah di 1.2400 maksimum, dan ini kan sudah lebih. Jadi ini kalau untuk saya ini tidak bisa di trade untuk saat ini ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga sama, dimana dia juga sudah mencapai over banget, malah jauh dari support 4-nya. Untuk penurunannya saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Tetapi untuk jangka panjangnya ini kisi-kisi untuk level-levelnya nanti akan saya bahasin di hari Sabtu besok ini ya, untuk outlook 1 minggu ke depan nanti. Kisi-kisi untuk Euro USD jangka panjang tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke level parity-nya. Level parity itu adalah di 1.0000. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita lihatin dari time frame gedenya, memang histori harga jangka panjangnya ya kurang lebihnya terjadi di tahun 2022 kemarin. Itu low-nya itu berada di kisaran 0.958
22 ya, atau di bawah level parity. Jadi level parity-nya itu adalah di 1.0000 yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan jangka panjang Euro USD itu akan mencapai level area tersebut. Mengingat untuk minggu ini sudah mencapai batasan pantau over, di mana untuk planning kemarin adalah cari ancang-ancang swing sell, harusnya ini udah clear, sudah beres, dan saya tidak ada gambaran untuk saat ini. Tetapi kalaupun dia terkoreksi dulu ke atas, pantau di zona yang saya blok biru di sini 1.0316 sampai dengan 1.033. Untuk Audi USD, pergerakan Audi USD ini sideways dan harga ini juga bermain-main di support pertama weekly 0.6211 ya. Untuk jangka panjangnya itu bisa aja nanti lanjut penurunan, tetapi untuk fokus minggu ini dikarenakan penurunannya itu ketahan di support kedua weekly kurang lebihnya pas dan ada rejeksi yang lumayan signifikan. Impulsif bullishnya ini dia langsung mampu tutup di atasnya support pertama kembali 0.6211 ya, dan untuk saat ini kan harga ini masih sideways. Kalaupun untuk hari ini ada kenaikan, yang akan menjadi zona pantau ada 3 level area sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Yang utama itu adalah di 0.6224, kemudian 0.6233, yang terakhir adalah batas atas pivot 0.6240 ya. Untuk gambaran saya, baik buy ataupun sell untuk saat ini kurang ideal di Audi USD ya. Nanti pantau aja, kalau misalkan dia spike ke atas dengan cepat ke reject di level area zona tengah atau sebagai pivotnya, itu bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan mau buy sekarang, pertanyaannya berani atau tidak naruh stop loss di bawahnya 0.61900, itu jarak stop lossnya. Tetapi untuk posisi indeks dolar sendiri itu sangat agresif sekali penguatannya, jadi bisa aja sewaktu-waktu kalau misalkan dari jangka pendeknya Audi ini melemah, ini bisa turun ke bawah, di bawahnya support kedua weekly. Cuman untuk sampai dengan nanti penjelang penutupan market, gambaran saya kemungkinan dia tidak akan break di bawahnya support 2 weekly. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini antisipasi kemarin adalah potensi sideways minggu ini ya. Dan kalaupun misalkan sideways berlanjut, pantau di antara blok orange yang ada di sini, itu batas bawah, batas atas itu adalah di blok hijau yang ada di sini. Dan ini kan kejadian kemarin ketika menyentuh blok hijau dia langsung turun ke bawah, dan untuk saat ini harga sudah di bawah pivot. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan sideways hari ini berlanjut, bisa jadi dia kedorong ke sedekat mungkin dengan histori low minggu yang lalu 1.4348. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, masih ada zona fresh yang berlaku untuk minggu ini, dan dimana untuk outlook yang kemarin satu minggu untuk USD CAD batasan pantau overnya sementara berada di zona yang saya blok biru di sini ya, 1.4328 sampai dengan 1.4300-an, nah kurang lebih di sini. Tetapi gambaran saya kemungkinan sideways akan berlanjut. Kalau mau manfaatkan buy ataupun sell, setidaknya usahakan sedekat mungkin dengan zona yang saya blok antara orange dan hijau di sini. Tetapi dari segi jarak stop lossnya jangan terlalu jauh, mengingat kalau misalkan dia breakout bisa terjadi langsung trend, entah itu lanjut ke atas atau lanjut ke bawah, itu yang mesti diwaspadai. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini antisipasi di outlook kemarin sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini itu berada di 0.9126, maksimum adalah 0.9155. Untuk jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan dia akan bergerak di atasnya 0.9300. Tapi itu untuk jangka panjang. Dikarenakan untuk minggu ini sudah mencapai batasan pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4, dan sentuhan pertama yang ada di sini juga masih terjadi reaksi. Jadi tetap waspadai, mengingat USD ini masih kuat mendominasi untuk dari segi mata uang ya, penguatannya. Tetap waspadai aja, kalaupun harga ini nanti lanjut ke atas, bisa aja dia langsung ke dorong di atasnya 0.9155. Tetapi untuk saat ini bukan tempat yang ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ya, mengingat sudah kena targetnya. Kalaupun sell, mending dipikirkan dulu dengan kekuatan dolar yang ada saat ini. Hati-hati, saya tidak menyarankan ya untuk sell saat ini. Untuk yang buy kemarin harusnya udah dipikirin mau keluar atau mau di hold ya. Zona pantaunya yang sudah kelihatan saat ini 0.9126 atas 0.9155, kemudian histori terdekat sebagai hack sebelum break ya, kurang lebihnya 0.90800. Kalaupun potensi terjadi koreksi dari segi temper kecilnya, pantau di antara zona yang saya blok biru di bawah di sini ya. Ini untuk pergerakan hari ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, kisi-kisi di
video terakhir kemarin sudah saya sampaikan ya. Kalaupun mau buy ketika harga masih berada di pivot kemarin ya, ini adalah zona gambling. Mending usahakan cari sedekat mungkin di support 156.62 kurang lebihnya, dan harga ini juga cepat kedorong ke bawah ya. Ekornya yang di sini itu juga ke reject kurang lebihnya pas di support pertama weekly, kurang lebih baru ada kenaikan ya setelah saya posting video kemarin. Dan sebagai targetnya itu maksimum untuk minggu ini jangan jauh-jauh terlebih dahulu di antara historic high minggu yang lalu ya, 158.00 sebagai physical price levelnya. Sentuhan untuk minggu ini di resisten pertama weekly kurang lebih di sini, ini kan juga ada reaksi dan harga ini kan muter balik ke bawah, bermain-main kembali di zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk kunci hari ini itu kalau misalkan ada penurunan kurang lebihnya berada di 157 ya, pembulatan. Kalau kehilangan level area 157 atau sebagai batas bawah pivot, masih ada peluang bisa terjadi kembali ke support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang lalu. Tetapi kalau misalkan level area ini bertahan, tidak menutup kemungkinan bisa aja ini nanti pelan-pelan merambat ke atas sampai dengan rilis data manufaktur ISM nanti malam, itu tidak menutup kemungkinan juga berpotensi 50-50, tapi menuju kembali ke 157.78 sampai dengan 158 ya. Ini kalaupun mau naik, tetap waspadai dikarenakan dia kembali ke zona tengah atau sebagai pivotnya. Hati-hati untuk USD Yen minggu ini di pivot di sini, ini adalah area gambling. Jadi bisa aja ini nanti naik, bisa aja ini nanti turun dulu baru naik. Ini juga bisa terjadi ya. Waspadai untuk pergerakan hari ini dan sesuaikan juga dengan planning analisa masing-masing. Jadikan hanya sebatas referensi aja untuk video ini, jangan dijadikan sebagai patokan. Jangan overload, jangan overtrade, konsisten, tetap disiplin. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.